Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisanan Dairawati, NIM 175211024. Ya, Rismawati, NIM 175211023. Saya Novit Endario Hanif, NIM 175211031. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang ETF atau Exchange Trade Fund. Salah satu jenis reksadana yang terus mengalami perkembangan adalah reksadana jenis ETF. Hal tersebut dapat dilihat dari total dana kelolanya yang per Mei 2019 mencapai 13,93 triliun, meningkat sebesar 824,81 miliar atau setara dengan 6,29% dibandingkan posisi bulan sebelumnya sebesar 13,1 triliun. Sebagai informasi, ETF pertama kali digulirkan oleh State Street Global Advisor pada tahun 1993. Keberadaannya kemudian menyebar luas di seluruh benua Amerika dan Eropa hingga tahun 2000. ETF kemudian eksis dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007. Dengan indeks yang dijadikan underlying yaitu indeks LQ45. Sejak saat itu, popularitasnya terus tumbuh dan mengumpulkan aset manajemen dengan kecepatan yang tinggi. Lalu, apa sih yang disebut dengan ETF itu? Nah, ETF atau Exchange Trade Fund itu adalah salah satu reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dengan kata lain, ini adalah sebuah unit produk investasi yang menggabungkan dua karakteristik produk, yaitu reksadana berbentuk pramuka dan reksadana berbentuk saham. Lalu, berdasarkan kategorinya, ETF dibagi menjadi dua, yaitu ETF aktif dan ETF pasif. ETF aktif adalah yang dikelola secara aktif oleh manajer investasi berdasarkan kriteria dan pemilihan efek yang ditentukan oleh manajemen investasi sehingga kinerjanya bergantung kepada kinerja manajemen investasi tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan ETF pasif yaitu dikelola secara pasif. Pemilihan efeknya mengacu kepada suatu indeks tertentu sehingga kinerjanya merupakan cerminan dari kinerja indeks acuan tersebut. Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui pasar primer dan pasar sekunder. Pada pasar primer, pemodal membeli dan menjual kembali unit penyertaan kepada manajer investasi dalam satuan unit kreasi. Satu unit kreasi setara dengan 100.000 unit penyertaan. Mekanisme ini berlaku untuk transaksi yang nominalnya besar. Sedikit berbeda dengan harga yang pertama reksadana itu dimulai dari 1.000. Harga pertama ETF bisa dimulai pada harga berapapun. Umumnya, manajer investasi akan membuat harga pertama reksadana sama dengan indeks acuan sehingga memudahkan pemantauan perbandingan dengan indeks acuan. Sedangkan pada pasar sekunder, investor dapat membeli dan menjual unit penyertaan ETF dalam satuan lot. Satu lot setara dengan 500 unit penyertaan melalui Bursa Efek Indonesia. Transaksi ini dikhususkan kepada investor retail yang nilai transaksinya relatif lebih kecil. Dengan kata lain, investor membeli ETF tidak dari manajer investasi, akan tetapi dari investor lain yang memiliki ETF pada harga dan jumlah yang disepakati. Kelemahan dari mekanisme jual beli di pasar sekunder adalah jika tidak ada permintaan dan penawaran yang sesuai, maka transaksi tidak akan terjadi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, terdapat pihak yang disebut dealer partisipan.
Yang selanjutnya yaitu ETF versus reksadana. Meskipun ETF pada dasarnya adalah reksadana, karena produk ini diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek. Meski demikian, ada perbedaan yang cukup signifikan antara reksadana konvensional dengan ETF ditinjau dari berbagai faktor. Perbedaannya sangat penting sebagai pertimbangan investor dalam memilih untuk berinvestasi pada kedua instrumen ini. Berikut perbedaannya. Cara berinvestasi atau membeli dan menjual dalam reksadana Premier ETF. Itu investor dapat memilih bertransaksi melalui pasar primer dan pasar sekunder. Untuk reksadana konvensional, investor membeli dan menjual hanya melalui MI atau agen penjual reksadana. Kriteria yang kedua yaitu nilai aktiva bersih atau unit penyertaan. Di reksadana Premier ETF, perhitungan indikasi NAB atau unit penyertaan dilakukan setiap saat selama jam perdagangan BEI. Untuk reksadana konvensional, perhitungan nilai aktiva bersih atau unit penyertaan dilakukan setelah penutupan jam perdagangan di BEI. Untuk kriteria yang ketiga yaitu manajemen portofolio. Dalam reksadana Premier ETF, portofolio ETF pasif, pengelolaan mengacu pada komposisi dan pembobotan saham dalam indeks yang menjadi acuan. Portofolio ETF aktif, pengelolaan mengacu pada kebijakan manajer investasi. Manajemen portofolio pada reksadana konvensional, umumnya portofolio dikelola secara aktif. MI memiliki kebijakan penuh untuk menentukan komposisi portofolio reksadana. Untuk kriteria yang keempat yaitu manajemen fee. Di dalam reksadana Premier, manajemen fee ini rendah, berbeda-beda untuk setiap produk reksadana Premier ETF. Di reksadana konvensional, manajemen fee-nya umumnya 2% sampai dengan 4%. Untuk kriteria yang kelima yaitu biaya transaksi. Di dalam reksadana Premier ETF, biaya transaksi sesuai biaya komisi broker. Reksadana konvensional, biaya transaksi, biaya pembelian dan penjualan kembali umumnya 1% sampai dengan 5%. Kriteria risiko. Reksadana Premier ETF ini dapat dikontrol lebih rendah karena transaksi jual beli reksadana dapat dilakukan setiap saat. Untuk reksadana konvensional, risiko MI atau pengelolaan portofolio. Kriteria transparansi. Reksadana Premier ETF. Seluruh portofolio ETF dipublikasikan oleh BEI setiap hari. Untuk reksadana konvensional, informasi portofolio terbatas pada 5-10 saham di fund fact sheet setiap bulan. Pengawasan transaksinya dilakukan oleh 3 pihak, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bursa Efek Indonesia atau BEI, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Di Asia Pasifik sendiri, jumlah terbesar berada di Korea Stock Exchange dengan jumlah sebanyak 315 ETF. Sampai saat ini, ETF yang tercatat di IDX adalah 14 ETF. Yang selanjutnya adalah fleksibilitas. Dalam hal perdagangan, fleksibilitasnya lebih tinggi jika dibanding dengan reksadana konvensional.
Proses jual belinya juga langsung terjadi antara investor dan manajemen investasi. Sedangkan reksadana, investor bertransaksi harus melalui manajer investasi yang akan melakukan transaksi dengan manajemen investasi tersebut. Sementara harga reksadana juga ditetapkan pada akhir hari perdagangan, ketika nilai aktiva bersih ditetapkan sebagai perbandingan ETF dibentuk atau ditarik dalam jumlah lot yang besar oleh investor institusional dan saham ETF diperdagangkan sepanjang hari itu antar investor sepanjang hari itu layaknya saham biasa. Selanjutnya, diversifikasi portofolio. Keuntungan lainnya dari model reksadana ini adalah adanya diversifikasi portofolio. Misalnya, seorang investor membeli indeks ETF LQ45. Indeks LQ45 adalah perhitungan dari 45 saham yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Selain penilaian atas likuiditas, seleksi atas saham-saham tersebut mempertimbangkan kapitalitas pasar. Indeks LQ45 berisi 45 saham yang disesuaikan setiap 6 bulan, setiap awal bulan Februari dan Agustus. Jadi, dengan membeli indeks ETF LQ45, secara otomatis investor tersebut memiliki sebuah portofolio yang terisi dari 45 saham. Yang selanjutnya, likuiditas. ETF merupakan salah satu instrumen investasi yang cukup likuid. Hal ini karena likuidasinya ditentukan oleh likuiditas dari saham-saham yang termasuk ke dalam produk tersebut. Likuiditas biasanya diukur dari volume transaksi saham yang diperdagangkan per hari. Saham-saham yang sedikit sekali diperdagangkan dianggap tidak likuid dan mempunyai selisih harga dan volatilitas yang tinggi. Ketika hanya sedikit sekali peminat dan volume yang diperdagangkan, spread meningkat, sehingga pembeli harus membayar dengan harga premium dan memaksa penjual memberi diskon untuk mengamankan penjualannya. Sedangkan reksadana ini terlindung dari masalah tersebut. Likuiditasnya tidak berhubungan dengan volume perdagangan hariannya, namun lebih terpengaruh oleh likuiditas saham yang termasuk dalam produk tersebut. Nah, itu tadi seputar penjelasan dari kami tentang ETF. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.